Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat desain cover dokumen dengan PowerPoint. Nah, cara ini diselenggarakan oleh Yufufu Studio yang berlokasi di Banda Aceh. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya. Saya Afri Wanda, MSI, sudah terjun di dunia desain grafis sejak tahun 2011 dan aktif mengajar desain ke lebih 200 orang se-Indonesia. Jadi, baik secara offline maupun online, kita rutin ngadain webinar seperti ini, ataupun kalau di Banda Aceh, kita juga rutin mengadakan training desain. Selama ini yang sudah berjalan yaitu Corel Draw untuk yang offline, sedangkan yang online kita ngajar desain pakai Microsoft Office, PowerPoint, baik itu membuat cover dokumen, postingan Instagram, mendesain CV, dan lain sebagainya. Di sini saya juga founder daripada Yufufu Studio, yang mana kita sudah berjalan sejak 2018. Nah, bisa dicek nanti tentang profil Yufufu Studio, itu diketik aja yufufustudio.com, dan saya juga direktur di Bimbel LC yang sudah berjalan selama 6 tahun ya, sejak 2016. Nah, untuk mengakses informasi tentang Bimbel ALC ini bisa juga dibuka di bimbelalc.net. Ini juga dua-duanya berlokasi di Banda Aceh. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, ada baiknya di mute sound dulu untuk setiap peserta supaya tidak terganggu dengan suara kita ke peserta yang lain ya. Karena kalau ada dua suara, nah dalam dunia maya ini kita akan bentrok. Nah, harus satu suara ya. Nanti ketika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom chatnya saja ya. Nah, kecuali nanti ketika kita ada sesi foto bersama, nah itu baru bisa diaktifkan kameranya. Selanjutnya, kita silaturahmi online dulu yuk. Jadi silakan follow dulu Yufufu Studio at yufufu.studio. Di sini kita rutin nge-share tentang trik desain, tentang apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan desain seperti mencari inspirasi desain atau shortcut download source gratis. Nah, jadi silakan di-follow ya. Juga ada desain with Yufufu yang baru kita bangun kemarin. Nah, kalau desain with Yufufu ini lebih berfokus kepada konten edukasi, sedangkan yufufu.studio itu lebih berfokus kepada info kelas, webinar, e-course, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dirasa webinar ini menarik, silahkan share story-nya di Instagram dan jangan lupa tag kami ya. Boleh di-foto aja screen-nya, kemudian di-upload dan di-tag keseruan kita belajar hari ini. Oke, di Yufufu Studio kita buka kelas PPT Mastery, kemudian kita juga ada Beauty Design Kit. Kemudian produk kita juga ada sebulan jago Corel Draw, dan yang terakhir ada jasa desain unlimited bulanan. Nah, untuk masing-masing detailnya bisa teman-teman baca nanti di website kami yufufu.studio. Saya rasa semua kita pasti sudah mengenal fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Nah, cuman sebagian kita ini tidak sadar, bahkan saya dulu sebelum mengulik-ngulik PowerPoint ini nggak tahu bahwa bisa digunakan untuk desain ataupun membuat video animasi. Nah, dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana fitur-fitur tersebut bisa kita gunakan untuk mendesain.
Kemudian fiturnya yang sangat powerful, itu sudah jelas. Bayangkan dalam satu aplikasi itu bisa kita gunakan untuk mendesain, membuat presentasi, bahkan membuat video. Nah, memang harus jeli kita dalam melihat kegunaan fiturnya ya, supaya kita tahu bahwa ini bisa loh digunakan untuk desain, ini bisa loh digunakan untuk membuat eh, video dan hal lain sebagainya. Dan yang terakhir yang sangat spesial adalah PowerPoint ini tidak membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang tinggi. Dulu pengalaman saya ketika mengadakan training CorelDRAW itu ada yang tidak bisa ikut trainingnya karena laptopnya tidak bisa menginstal CorelDRAW di laptopnya. Ya, mungkin laptop yang non designer itu tidak sekuat laptop designer yang speknya itu khusus untuk desain. Nah, bisa jadi kita kan kadang-kadang belajar desain itu untuk menunjang pekerjaan utama kita ya. Bukan desain kita jadikan pekerjaan utama. Maka dari itu kita juga kadang-kadang nggak menyiapkan laptop yang mumpuni untuk menginstal aplikasi desain yang berat. Makanya dengan adanya PowerPoint ini bisa menjadi solusi untuk kita bisa membuat desain ya sekelas CorelDRAW maupun ada Photoshop, ada Illustrator hanya dengan PowerPoint saja. Nah, akan tetapi untuk versinya 16 ya paling kurang supaya fiturnya itu sudah update. Sedangkan yang di bawahnya itu belum update untuk desain. Nah, jadi jika teman-teman nanti mau ikutan praktek bersama saya, boleh eh, menyiapkan PowerPoint yang 2016. Oke, selanjutnya materi kita belajar dari cover laporan. Kita akan belajar tentang cover laporan, bagaimana membuat annual report baik untuk tugas kantorannya ataupun ini bisa juga digunakan untuk cover makalah ya kalau yang masih mahasiswa. Kurang lebih tampilan nanti kita seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita buat ya. Sebelumnya saya juga selalu ingin memastikan jika ada yang suara saya yang tidak jelas, mohon dikabarkan di ruang chat ya, supaya saya bisa tahu suaranya tidak jelas. Ada gangguan apapun silakan dikasih tahu ya. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Screen-nya nampak ya. Oke, kita buat file baru di sini. Seperti biasa, Blank Presentation. Blank Presentation belum nampak ya. Saya share screen dulu. Ya, oke. Sudah nampak ya? Blank Presentation. Oke. Yang pertama, kita harus menghapus dulu yang ini. Nah, jika teman-teman tidak bisa mengikutinya sekarang, itu nanti kami akan memberikan record webinar ini supaya bisa teman-teman nonton dan praktek secara perlahan. Jadi sekarang kalau nggak sempat boleh dilihat dulu dan ditanyakan bagian-bagian yang dirasa itu sangat penting. Nah, okay. Yang pertama kita ngatur dulu ukuran untuk dokumen kita. Itu ngaturnya di desain, pilih menu desain, kemudian di sini pilih slide size, kemudian custom slide. Setelah custom slide ini, silakan dipilih yang ukurannya itu A4. Nah, di sini ada A4, ada A3, nah, silakan diatur. Di sini kita pilih A4, karena itu potret, di bawahnya juga potret.
Oke. Di sini boleh maximise atau insert fit, terserah. Nah, sudah jadi seperti ini, maka langsung saja kita ambil yang tadi sebagai contohnya, kita kopikan. Nah, sebagai pengetahuan saja buat teman-teman, nah ini kan sudah ada contohnya nih yang akan kita praktek dari ini. Nah, ke depan kalau misalnya Anda ingin buat sendiri, itu ngambil inspirasi dari mana? Nah, ini jadi pertanyaan ya sebagian besar bahwa kalau misalnya kita nyontek yang udah ada mungkin lebih mudah ya. Tapi kalau nggak ada contohnya gimana? Ya kebiasaan setiap desainer itu mencari inspirasi dulu sebelum mendesain. Jadi bukan hasil khayalan ya. Tetap ada lihat hasil orang lain gitu. Namun kita modifikasi punya karya orang lain itu sehingga bisa menghasilkan karya baru kita. Sama juga kayak kita mau tulis tesis atau skripsi, itu kan nggak murni eh, nggak murni pikiran kita yang kita tuangkan di situ. Tapi lah kumpulan daripada pemikiran-pemikiran orang lain yang kita kumpulkan sehingga membentuk pemikiran baru. Nah, itulah hasil daripada karya kita. Sama juga dengan desain. Nah, carinya di mana? Silakan teman-teman di sini buka freepik.com. Ini aplikasi bukan aplikasi website sejuta umat ya. Jadi tempat cari inspirasi paling banyak salah satunya di freepik.com. Nah, kemudian coba saya cek ya, betul nggak gini tulisannya. Shutterstock. Oke, betul ya. Nah, di sini juga ada nanti tinggal dicari aja kita mau cari annual report. Nah, ketik aja annual report di Flipgrid ini atau di sini. Nah, tapi cari itu harus bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia nggak dapat nanti. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, bagi yang pertama daripada mendesain, kita itu harus lihat dulu di sini apa elemen terbesarnya. Nah, paling terbesar di sini adalah yang warna biru sama gambarnya ya. Oke, saya milih aja nih buat warna biru dulu. Oke. Karena buatnya adalah di fitur home. Di sini di menu home ada fitur Retangel di sini atau klik di bawah sini. Ini ada fitur Retangel ini. Kemudian kita pilih ini. Ini setengah berarti ya, setengah daripada lebarnya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk buat yang atas juga sama. Untuk buat yang atas juga ambil fitur Retangel. Ya, seperti ini. Kalau dirasa ini lebih, bisa ditarik. Nah, sudah jadi dua Retangel, kemudian di bawah satu lagi. Nah, cara cepatnya adalah Ctrl D untuk duplikat. Ya, kita pindahkan ke bawah. Oke, sudah jadi 3 kotak. Sekarang kita mau kasih warna biru. Caranya adalah klik shape-nya ini, dan shape fill, lalu cari warna biru. Sinilah biru laut ya, warna biru laut. Kemudian kalau kita zoom, di sini kan ada nih, ada garis nih ya, ada garis di samping outline namanya, garis pinggir.
Ini perlu kita hilangkan dengan shape outline, no outline. Ini juga sama. Kita kasih warna biru. Kemudian shape outline, no outline. Itu juga yang bawah. Ini sudah terpilih warna biru, bisa kita klik langsung di sini. Kemudian ini juga bisa kita langsung klik di sini. Kemudian sudah jadi seperti ini. Untuk membuat ini menjadi transparan, ini kan warnanya bisa nampak gambar di belakang. Klik shape-nya, kemudian klik kanan, di sana format shape. Nah, format shape ini yang dikasih transparansi. Nah, pilih fill, kemudian di sini ada transparansi. Di sini yang kita tingkatkan jadi 50. Oke, langsung berubah jadi 50. Oke, kita close. Selanjutnya untuk shape yang garis yang kotak ini, kita juga buat shape. Nah, shape ini kita duplikat. Kemudian untuk isi warna dalamnya, kita buat no fill. Kemudian untuk shape fill, kita buat warna putih. Ini sudah nampak ya. Kemudian untuk shape outline-nya ini, supaya tebal seperti ini, kita kasih tebal, weight. Sini coba kita kasih 6. Oke, pas. Untuk menyesuaikan, ukurannya tinggal di drag aja. Seperti ini. Ada cara cepat supaya ketika kita drag, dia pas berada di tengah. Caranya adalah klik objek pertama, kemudian tekan shift, objek kedua, kemudian pilih di sini arrange, kemudian ada align. Align ini mensejajarkan, yang pertama ada mensejajarkan kiri kanan jadi di tengah antara kiri kanan. Nah, oke, kemudian kita akan membuat tengah antara atas bawah. Namanya align middle. Nah, di sini ada simbolnya ya. Nah, kalau sudah begini berarti dia sudah pas di tengah. Oke. Selanjutnya tinggal kita masukkan gambar. Untuk masukkan gambar, kita bisa semudah insert, kemudian picture, kemudian this device. Oke. Nah, gambar ini ukurannya kan tidak pas ya, tidak pas dengan lebarnya. Caranya adalah kita bisa tarik ke sudut. Nah, untuk gambar dia nggak boleh ditarik jadi dari samping seperti ini ya, karena dia akan jelek jadi ya nanti. Makanya dia harus ditarik di sudut supaya besarnya itu presisi. Setelah ditarik di sudut gambarnya, pilih crop, kemudian akan kita crop seperti ini. Oke, nah kita kan perlu atasnya itu habis nampaknya seperti ini. Maka ini bisa kita naikkan ke atas lagi. Ini klik bagian gambarnya. Kita naikkan ke atas lagi. Oke, atas bawah ini bisa kita turunkan. Asalkan kita ngekliknya di bagian gambar. Oke, kalau sudah klik di luar, maka sudah terbentuk ukuran seperti yang kita mau. Lalu kita akan kasih ke belakang shape ini. Teman-teman silakan pilih, di sini ada klik ini 2 kali ya supaya dia muncul di format picture. Kalau tidak kita klik, format picture-nya tidak muncul.
Ya. Kalau seperti ini tidak muncul, kita klik muncul pola picture. Kemudian ini bisa kita pilih send backward, send backward. Nah, ini di send to back. Nah, seperti ini. Nah, untuk gambarnya sudah jadi. Lalu kita mau bikin hitam putih seperti ini. Klik gambarnya, kemudian pilih color. Setelah pilih color, tinggal dipilih yang hitam putih. Di sini kita mau pilih yang ini ya. Oke, mau dibuat warna lain juga bisa. Di sini banyak warna hijau juga bisa. Nah, setelah itu baru kita masuk ke teksnya. Untuk teks juga sama, kita pilih menu home. Nah, di antara shape tadi itu ada fitur yang namanya fitur untuk text box. Ya, kita klik, ketik aja annual report. Oke, reportnya di bawah ya. Report. Kita blok, kasih rata kanan. Sama nih kayak Microsoft Word. Kita Ctrl A, kita bold, kemudian pilih di sini increase size. Seperti ini. Jika ingin ukuran yang berbeda antara keduanya, kita bisa blok yang bawah aja, kemudian kita increase yang bawah. Oke. Ini kita bawa, kita kasih on. Nah, saya kasih font Montserrat di sini. Kemudian untuk warna juga sama, mau kasih warna yang berbeda di bawah, tinggal pilih boldkan, kemudian di sini pilih di samping ya. Kalau di samping ini untuk bold background, di sini untuk warna, kasih warna biru ya. Nah, di sini kalau ingin warnanya sama dengan di sini, kita pilih color eyedropper. Oke. Maka warnanya akan persis sama dengan di sini. Jadi di PowerPoint juga ada eyedroppernya ya, untuk duplikat warna. Ini fitur yang mungkin teman-teman lihatnya di Corel Draw atau di Adobe Illustrator ya. Di PowerPoint juga ada. Oke. Setelah itu kita akan masuk teks di bawah. Oke, kita masuk teks di bawah. Tambah pilih teks box lagi. Oke, untuk buat jadi uppercase, pilihnya di sini jadi uppercase. Kemudian sama kayak Word, kita kasih karena ini poin ya, balik ya. Oke, kita blok. Lalu kita buat teks lagi di bawahnya. Oke, tulisannya saya copy aja nih biar cepet.
Ini tinggal ditarik aja semana maunya. Nah, untuk pengaturannya, ini kalau misalnya ada namanya poin seperti ini, itu teksnya itu harus sejajar dengan awal daripada huruf di atas, bukan dengan titiknya, bukan seperti ini. Ini harus seperti ini dia. Ini prinsip dalam desain. Ya, kita mau buat di bawah lagi, sama pilih pilih text box, ketik teksnya. Oke, kita pilih teksnya, boleh. Kita bolkan, lalu kita kasih poin. Oke, ya, ini kita duplikat aja ya. Bawa ke sini. Sudah jadi dua teks. Nah, untuk kasih warna teks juga sama seperti tadi. Kita kasih warna abu-abu. Ini juga abu-abu. Nah, untuk ikonnya, bagi yang menggunakan PowerPoint, PowerPoint 365 atau 2019 itu sudah disediakan ikon langsung di PowerPoint-nya. Meskipun ini harus kita download secara online ya, tapi kita nggak usah keluar dari PowerPoint lagi. Di sini contohnya saja ya, kita mengambil untuk ikon alamat ya, bahasa Inggrisnya itu adalah map. Kita buat aja map. Kita pilih yang ini. Pilih gambarnya. Kemudian sama kayak mengecilkan ukuran gambar dari sudut. Kita kasih warna abu-abu. Kasihnya di shape fill ini ya. Di shape fill kasih warna abu-abu. Kemudian kalau misalnya kita belum menggunakan PowerPoint 2019 atau 365, nah, ini kalau 365 ini harus berlangganan ya. Kita subscribe ke Microsoft PowerPoint ya. Kalau misalnya teman-teman tidak punya PowerPoint 365, itu bisa secara manual ambil aja dari luar. Misalnya di laptopnya saya sudah sediakan ikon-ikonnya. Di sini ada ikon. Sebentar saya share screen dulu. Nampak ya. Belum. Coba ada apa nih misalnya. Oke, sudah. Nah, di sini saya ada koleksi. Misalnya kita ambil dari sini. Sekarang kita mau ikon untuk website ya.
website, cari aja ikonnya. Ini dia. Dan kita copy aja, bawa ke file yang tadi. Nah, teman-teman nanti bisa download icon ini di grup. Nanti akan saya share setelah webinar ini. Kasih warna. Lalu, oke, kita lanjutkan. Ini kita cari untuk telepon. Ini kita copy ke yang tadi. Oke, kita ubah warnanya. Ubah warna jadi abu-abu. Ini kita kasih teksnya. Ini alamat kantor. Ini kita tulis alamat bimbel ALC dan Wifovo Studio saya. Ini kita satu gedung. Wifovo Studio di lantai 2 dan bimbelnya di lantai 1. Dan periode tahun nomor 1A Banda Aceh. Nah, buat teman-teman yang Banda Aceh nih bisa kunjungi kami di alamat ini ya. Oke. Ini juga kapasitas aja. Nah, untuk kasih warna ini harus di sini. Kalau di sini jadi gini. Nah, di sini ada A ya. Lalu nomor AP. Nah, sudah jadi ya PowerPoint untuk cover laporan ataupun makalah kita. Ini itu bisa diisi juga dengan logo perusahaannya. Jadi kita copy paste teks. Seperti copy paste teks, kita ambil logo dulu di luar. Nah, copy paste dia gede gini ya pertamanya. Kita kecilin, sesuaikan aja dengan space yang ada. Tariknya di pinggir. Saya masukkan di sini. Oke. Nah, sekarang cover laporannya sudah jadi, kita save. Setelah selesai save, untuk menjadikan ini jadi format PDF dan JPEG, kita bikin save as. Oke, ini kita pindahin dulu. Kita pilih menu file.
Kemudian di sini pilih Save As untuk menyimpannya dalam bentuk JPEG. Di sini bisa kita pilih JPEG untuk format gambar. Oke, langsung di sini kalau mau PDF juga bisa ya. Di sini ada PDF, JPEG, PNG. Oke, di sini pilih just this one. Oke, sudah jadi, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, saya share screen dulu. Nah, ini hasil desain yang kita buat tadi, sudah dalam bentuk gambar. Ya, dari gambar ini sudah bisa di print atau bisa digunakan untuk hal-hal lain. Ya, misalnya ini udah siap pakai untuk membuat cover laporannya. Oke, kita balik lagi ke materi yang pertama tadi ya. Nah, ini dia langkah untuk membuat cover laporan. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, kita sediakan mini course dan full course-nya juga ada, PPT Mastery. Nah, di sini ada, kalau mini course itu cuma 6 video. Nah, yang full course-nya itu ada 60 lebih video yang mempelajari tentang bagaimana cara mendesain PowerPoint, bikin, termasuk prakteknya kita bikin juga untuk desain CV, desain kurikulum, desain cover, postingan Facebook, story Instagram, ya. Semuanya itu bisa teman-teman pelajari di e-course PPT Mastery. Total durasi yang full course-nya itu 7,5 jam. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di ufustudio.com/pptmastery untuk akses full course. Sedangkan untuk mini course-nya teman-teman bisa request ke admin grup WA untuk nonton dulu 6 video gratis. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan kita. Ya, hari ini sih kalau kita lihat banyak kendalanya dari segi teknisnya. Semoga ke depan kita bisa belajar bersama-sama lagi dan kondisi teknis lebih mendukung lagi. Ya, teman-teman silakan praktek di tempat masing-masing dan jangan lupa kalau sudah selesai praktek di-upload di story-nya dan di tag kami ya. Nah, supaya kita bisa tahu kalau teman-teman sini sudah praktek. Nah, saya mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.